emang pantas sih, maksudnya pantas yang digituin. Pantas yang dikasih pelajarannya seperti ini kan. Iya, pantas kok enggak. Pantas itu. Siap. Pantas itu. Siap ya. Saya sudah mau. Setelah beberapa hari, banyak kabar tak sedap dari segala arah. Akhirnya Baim meminta maaf pada kakek Suhud. Kali ini Baim benar-benar meminta maaf pada kakek Suhud, dan itu murni tanpa dijadikan konten olehnya. Bukti permintaan maaf Baim terbukti setelah Baim berencana mendatangi tempat di mana kakek Suhud berada. Itu semua dilakukan Baim tanpa adanya kamera yang dibawa oleh timnya. Adapun tayangan potret dan video Baim meminta maaf, itu kamera dari salah satu media saling berbagi. Lantaran dari beberapa pihak media itu, akhirnya Baim dipertemukan oleh kakek Suhud. Pada momen itu, Baim dan kakek Suhud berbincang-bincang dan saling mengenal lebih jauh. Dari situ, Baim mengetahui ternyata kakek Suhud adalah pribadi yang baik, tidak seperti yang dibayangkan. Kakek Suhud juga termasuk kakek yang agamis, yang rajin beribadah. Kakek Suhud pun terlihat sumringah dengan senyumannya kepada Baim yang datang untuk menemuinya untuk mengakui kesalahannya. Pertemuan ini bagaikan anak dan ayah yang lama tak berjumpa dan saling bercanda selayaknya tidak ada masalah. Benar-benar situasi yang mengharukan. Seorang public figure dengan jiwa besarnya mendatangi seorang kakek untuk meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kali ini Baim tidak membawa kamera dan benar-benar murni meminta maaf. Sebelum itu, kakek Suhud juga ditanyai oleh beberapa media, termasuk dari Nikita Mirzani yang sempat mengundangnya. Kakek Suhud hanya meminta satu hal dari Baim. Kakek Suhud hanya meminta agar Baim mau meminta maaf padanya. Menengok saat itu kakek Suhud mendatangi Baim hanya meminta pertolongan dari Baim agar bisa menolongnya dengan membeli bukunya. Namun perlakuan Baim justru di luar dugaan kakek yang mengenal Baim adalah sosok kesatria kebaikan. Dan terjawab sudah, Baim benar-benar datang untuk meminta maaf padanya. Melihat mereka tersenyum, sangat indah rasanya tanpa ada lagi berita miring. Setelah Baim mendatangi kediaman kakek Suhud, minta maaf padanya, konflik itu masih belum selesai sepenuhnya, bagaimana tidak. Setelah berbagi elemen mendatangi kediaman kakek Suhud dan memberi bantuan materi juga bantuan psikologi, teror justru datang dari beberapa tetangga kakek Suhud yang memberi pernyataan di luar dugaan. Beberapa tetangga kakek Suhud justru memberi pernyataan yang menjatuhkan kakek Suhud dengan memberi pernyataan pada akhirnya tim menebar kebaikan bergerak untuk selesaikan masalah sepenuhnya. Dan akhirnya tim menebar kebaikan mendatangi beberapa tetangga kakek Suhud yang sempat memberi pernyataan bahwa tetangga kakek Suhud tidak pernah melihat kakek Suhud berjualan. Setelah dikonfirmasi, ternyata kakek Suhud berjualan tanpa sepengetahuan para tetangganya. Jika kita telisik ulang, apa kakek Suhud tiap hari keluar harus lapor pada tetangganya? Apakah para tetangga harus tahu semuanya? Kakek Suhud sangat menyesalkan pernyataan para tetangganya yang tidak tahu secara pasti, namun memberi pernyataan yang jauh dari sepengetahuannya sendiri. Kakek Suhud diketahui berjualan buku tanpa sepengetahuan para tetangganya, dan hanya membawa buku dalam kantong plastik kecil.
Itu pun berjualan tidak di hadapan para tetangganya. Setelah tim menebar kebaikan mewawancarai ulang para tetangganya, akhirnya para tetangga kakek Suud meminta maaf pada kakek Suud. Mereka mengatakan permintaan maafnya dengan pernyataan yang tidak diketahui pasti. Dan akhirnya kakek Suud juga memaafkan para tetangganya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Janganlah memberi pernyataan pada siapapun yang menjatuhkan seseorang, sekalipun kalian melihatnya secara sendiri. Apalagi jika memberi pernyataan yang dia sendiri belum tahu kebenarannya. Dan akhirnya semua masalah clear antara Baim, kakek Suud, dan para tetangga kakek Suud. Semoga tayangan ini bisa menjadi pelajaran baik dan buruknya untuk kita semua. Pantas yang digituin, pantas yang dikasih pelajarannya seperti ini kan. Iya, pantas dong, pantas itu. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela dari warga tetangganya Pak Suud. Saya mohon maaf atas kelancangan omongan saya yang kemarin. Dan untuk anak-anaknya Pak Suud, saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan bicara saya pada media. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Denny dari warga. Saya minta maaf aja untuk keluarga Pak Suud. Perkataan saya yang salah, ya sedikit banyaknya perkataan saya salah, ya kita dimaafin aja sama keluarga Pak Suud. Amin. Sebelum meninggalkan video ini, silakan Anda subscribe terlebih dahulu channel Yeteril ini, agar kita bisa berjumpa di berita viral lainnya dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye Yeteril.